Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di... Pada saat ini, sejauh mata memandang, yang ada hanya pilar Tianjun yang menghalangi langit dan matahari. Sekarang energi dan darah Xiaoyan semakin melonjak dengan gila-gilaan, dan dia bergerak dengan kekuatan yang besar. Bagaimanapun jauh melampaui kekuatan tubuh fisik Xiaoyan. Jika bukan karena membakar bintang, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mengayunkannya. Di bawah tekanan pilar Tianjun yang sangat menakutkan, Su Wei meledak dengan seluruh kekuatannya. Meskipun kecepatan juga menurun tajam, tapi dia masih menggetarkan gigi dan mengayunkan tinjunya untuk mengenai Su Xing yang masih disegel oleh Xiaoyan sebelumnya. War! Tiba-tiba suara teredam bergema, kemudian dua garis darah keluar dari pusat ledakan. Pada saat yang sama, pilar Tianjun langsung berubah menjadi jarum tipis dan terbang kembali ke telinga Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menatap Su Xing dan Su Wei dengan jijik. Segera Xiaoyan dengan cepat menginjak guntur ekstrim dan menghilang. Pada saat ini, kedua sosok Su Wei dan Su Xing terluka parah saat penembakan mundur ke belakang. Dengan mereka bahkan memuntahkan seteguk darah di mulut mereka. Namun tiba-tiba sebuah nyala api melesat dengan sangat cepat ke arah mereka berdua dari kejauhan dan langsung membakar tubuh mereka. Segera vitalitas agung keduanya tersedot keluar dari kedua tubuhnya dan langsung masuk ke tubuh Xiaoyan. Memanfaatkan vitalitas mereka berdua, jari pembunuhan bintang Xiaoyan jatuh dengan keras menghantam mereka dengan keras, yang membuat darah dan daging mereka hancur dan mereka terluka semakin parah. Melihat pemandangan itu dengan kondisi seperti itu, jika Xiaoyan menggunakan pukulan yang lebih kuat, seharusnya itu dapat membunuh mereka berdua. Namun saat ini, Su Xing tiba-tiba mengangkat tangannya dengan seluruh kekuatannya. Kemudian pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan perlahan meraung dan langsung menuju ke arah Xiaoyan dengan ganas. Bahkan sepertinya Su Xing masih mengabaikan luka seriusnya dan ingin menggunakan pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan untuk membunuh Xiaoyan. Tepat ketika pedang itu menyapu dengan ganas, dia berubah menjadi cahaya hitam dan meledak dengan ledakan sonik. Menusuk ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat. Meskipun kecepatannya bukanlah kuncinya, tetapi kekuatan yang terkandung dalam jiwa kebencian sangat kuat. Bahkan Xiaoyan dapat merasakannya dengan jelas dari jarak ribuan kaki. Namun menurut Xiaoyan, meskipun pedang ini terlalu kuat, tapi seharusnya tidak terlalu kuat, karena penggunaan Su Xing masih terlalu kasar, sehingga hampir sulit untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Tapi Xiaoyan tidak berencana untuk menghadapi mereka secara langsung, karena dia hanya perlu menghindar dan membunuh mereka berdua terlebih dahulu. Adapun pedang ini dengan kecepatan Xiaoyan tidak perlu khawatir untuk memblokir untuk saat ini. Jadi Xiaoyan terus mengejar mereka berdua. Namun keinginan kuat untuk bertahan hidup juga merupakan membuat Su Xing dan Su Wei yang terluka parah, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mundur dengan sangat cepat. Hanya saja nyala api Xiaoyan masih menyelimuti mereka berdua terlebih dahulu, dan selama mereka mencoba melarikan diri, tubuh mereka juga terus terbakar, sehingga tubuh mereka yang terluka parah tidak dapat pulihkan. Bagaimanapun nyala api Xiaoyan juga memiliki aturan sehingga jika mengenai prajurit yang lebih lemah, nyala api Xiaoyan dapat mengubah tubuh prajurit tersebut menjadi abu. Untungnya, mereka berdua berada di keabadian dewa tingkat ketiga dengan 6 sumber asal. Jadi mereka masih bisa bertahan. Saudara kedua, saudara Wansan, tolong selamatkan kami. Pada saat ini jelas keduanya tahu jika mereka terus bertahan dan melawan Xiaoyan, mereka berdua akan mati. Jadi mereka hanya bisa meminta bantuan dari pinggir medan perang. Karena meskipun pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan terus mengejar Xiaoyan, namun kecepatan Xiaoyan terlalu cepat dan tidak mungkin untuk meningkatkannya untuk sementara waktu. Sekarang, saya akan bertarung dengan Anda. Su Xing tiba-tiba berteriak dengan marah, meskipun nyala api masih membakar tubuhnya hingga matanya memerah. Tapi saat ini tubuhnya tidak lagi menembak ke belakang. Sebaliknya, dia tiba-tiba bergegas menuju ke arah Xiaoyan dengan jeda. Pada saat yang sama, pedang pengejar jiwa kekosongan melesat ke arah tangan Su Xing. Kemudian terlepas dari cederanya, dia mengambil keputusan dan membunuh Xiaoyan. Namun angin kencang menderu tiba-tiba melesat ke arahnya,
dan Susing hampir tidak bisa menangkap sosok Xiaoyan. Saat dia mengangkat tangannya, semua orang hanya melihat dua benda emas dan besi saling bertabrakan dalam ketiadaan. Namun hanya terdengar suara teredam yang memekakkan telinga, dan nyala api yang menyelimuti tubuh Susing tiba-tiba meledak seketika, menyebabkan Susing kehilangan kekuatan bertarungnya karena kesakitan. Setelah penguasa berat Xiaoyan menghantam Susing, adapun pedang pengejar jiwa kekosongan itu juga menghantam dada Xiaoyan. Namun tidak peduli betapapun kuatnya pedang ini, tidak akan ada efeknya jika tidak ada orang yang memegang pedang tersebut. Namun tiba-tiba Sue muncul di belakang Xiaoyan, dan ketika Xiaoyan menoleh untuk melihatnya, Sue langsung meninjunya dengan keras. Bagaimanapun meskipun tubuh Sue juga tampak seperti terbakar nyala api, tapi dia juga berada dalam situasi putus asa. Jadi dia terpaksa harus melawan Xiaoyan. Lagi pula keduanya sudah berada di ujung kekuatan mereka, dan serangannya saat ini adalah perjuangan terakhir mereka. Hanya saja serangan mereka sama sekali tidak akan membahayakan Xiaoyan, dan hanya akan mempercepat kejatuhan mereka. Segera Xiaoyan menggunakan penguasa beratnya lagi untuk mengirim keduanya terbang lagi, dan dengan kecepatan kilatnya mencapai Sue dalam sekejap. Melihat itu, mata Sue tiba-tiba menyusut dan pupilnya gemetar, karena dapat merasakan krisis kematian yang kuat. Namun, tepat ketika Sue mengulurkan tangannya, tiba-tiba sebuah cahaya hitam menderu datang dengan membawa kekuatan yang dahsyat, dan memaksa Xiaoyan mundur ke belakang. Melihat kesempatan ini, Sue segera mundur. Pada saat yang sama, sesosok tubuh muncul di depannya. Kemudian sosok itu menatap Xiaoyan dengan mata dingin. Melihat sosok itu, wajah Sue menjadi pucat dan segera menangkupkan tinjunya dengan sangat hormat. Terima kasih Saudara Wansan karena telah menyelamatkan saya. Setelah mengatakan itu, Sue terhuyung pergi, dan hal yang sama berlaku untuk Susing di medan perang utama. Tetapi api pada mereka berdua masih belum hilang sampai mereka menjauhkan diri dari Xiaoyan. Barulah nyala api di tubuh mereka perlahan menghilang dengan kekuatan aturan mereka sendiri. Tepat ketika melihat Sue dan Susing pergi, Xiaoyan mengatupkan giginya, karena pertarungan antara keduanya telah menghabiskan banyak kekuatannya, bahkan menyebabkan kekuatan avatar Cinchan jatuh ke tingkat pertama keabadan dewa, yang sama dengan kekuatan Xiaoyan saat ini. Tapi sosok yang muncul di depannya memberi Xiaoyan rasa penindasan yang lebih kuat, yang menunjukkan kekuatan orang ini jauh lebih kuat dari mereka berdua. Terlebih lagi, baik Susing dan Sue, Xiaoyan dapat melihat rasa hormat mereka terhadap orang ini, jadi tidak sulit menebak identitas seorang ini. Pada saat ini, Su Wansan tidak berbicara omong kosong. Dia perlahan mengangkat tangannya dan ketiadaan di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Melihat itu, mata Xiaoyan menjadi serius. Bagaimanapun musuh yang dihadapi menjadi semakin kuat, meskipun dia tidak dapat merasakan tingkat kekuatan Su Wansan di depannya. Tapi dia secara samar-samar dapat memperkirakan, karena kekuatan kedua orang sebelumnya berada di tingkat ketiga keabadan dewa, dengan 6 sumber asal. Maka kekuatan orang ini mungkin merupakan puncak tingkat ketiga, yang telah membuka 9 sumber asal. Jika sebelumnya Xiaoyan dapat membunuh salah satu dari mereka berdua, itu dapat mengisi kekosongan di kekuatan avatar Cinchan. Tapi sekarang, dengan situasi Xiaoyan saat ini, mungkin sulit untuk menandingi orang ini. Namun mata Xiaoyan juga sangat tegas, dan dia menggunakan kekuatan bintang yang hancur, yang mengakibatkan alam tubuh dewa asli Xiaoyan jatuh ke bintang 4. Jika Xiaoyan tidak dapat membunuh orang ini tepat waktu, maka kekuatan tempur Xiaoyan akan sangat melemah. Segera Su Wansan mengangkat tangannya ke dadanya, kemudian dia membuat postur berlari. Untuk sesaat kekosongan di belakangnya sepertinya telah diinjak olehnya, dan tubuhnya meledak dengan ledakan sonik yang memegakkan telinga, sehingga dia seperti meteorit yang terbakar, dan menabrak Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat, bahkan secepat kilat. Sebelumnya, Yang Mulia Su Wansan mampu bertarung lintas level dan membunuh orang kuat tingkat ketiga saat dia berada di tingkat pertama keabadan dewa. Setelah bertarung, dia akan memasuki kondisi dewa perang, sehingga kecepatan dan kekuatan reaksinya akan berlipat ganda. Bahkan semakin sengit pertempurannya dan semakin serius cedera diderita, maka semakin kuat kekuatan bertarungnya. Jadi selama Yang Mulia Su Wansan mengambil tindakan,
Terlepas dari apakah orang ini adalah reinkarnasi yang mulia atau tidak, orang ini pasti akan mati. Kata prajurit Taisu di pinggir medan perang. Pada saat ini, Xiao memperhatikan serangan Xuanzan dan dia segera mengetahui bahwa musuhnya berada di atasnya, baik dalam segi kekuatan maupun kecepatan. Sambil memikirkan hal ini, cahaya guntur di bawah kaki Xiao tiba-tiba menyala dan dia memilih untuk menghindar dengan kecepatannya. Lingkungan sekitar terhalang oleh keheningan. Jadi, kemana Anda bisa melarikan diri? Mendengar cibiran itu, Xiao mengabaikannya karena dia tidak akan menghadapi secara langsung. Jadi, segera menjauhkan diri untuk melihat terlebih dahulu apakah dia dapat menemukan titik lemahnya. Tepat ketika keduanya saling mengejar di udara, sosok keduanya hampir sulit ditangkap dengan mata telanjang. Saat kedua bertabrakan, dan kemudian saling menjauh dalam waktu yang sangat singkat. Tentu saja sebenarnya Xiao terguncang oleh suara itu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.